Oke, welcome back guys. Di sini kita akan melanjutkan membuat tutorial membuat sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Kita bisa menggunakan Gnomion, kita bisa menggunakan model pada platform Gnomion. Di sini kita akan mencoba untuk upload user menggunakan cara kedua. Lalu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan awalnya, yaitu kita login terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke Site Administration, dan kita klik User, lalu Upload User. Di sini kita harus memastikan bahwa filenya berformat CSV, dan kita upload filenya, dan saya sudah membuat terlebih dahulu dengan nama list mahasiswa. Lalu kita pastikan CSV delimiternya yaitu koma atau titik koma. Kita upload user. Nah, kita bisa lihat ada username, password, first name, last name, dan email. Lalu kita bisa upload usernya. Mungkin di CT-nya mungkin tidak usah dulu ya. Mungkin bisa siswanya yang upload sendiri. Lalu kita upload user. Nah, sudah bisa terlihat bahwa ini adalah tampilan awalnya. Setelah kita upload, nah kita continue. Nah, sekarang kita bisa ke Site Administration. Kita ke dashboard terlebih dahulu, lalu ke Site Administration, kita lihat, kita ke bagian courses untuk memanage, lalu manage course and categories. Kita masukkan ke sistem basis data, lalu ke sistem basis data TI-1. Untuk mengupload usernya kita menggunakan enroll user. Kita klik, lalu setelah itu kita klik tanda tersebut, lalu enrollment method. Di sini kita manual enrollment dengan tanda manusia itu tambah plus. Nah, kita pilih mahasiswa yang mana yang mau di-input. Dan saya masukkan admin itu admin, jadi yang kedua hingga Doni tersebut merupakan siswa. Nah, kita pastikan adalah assign role-nya adalah student. Lalu kita akan pastikan mereka berada di sistem basis data TI Ramba 1. Kita add. Setelah itu, kita masukkan gurunya yaitu Budi Wijayanto. Kita ganti dengan asynchronous teacher. Kita add. Nah, setelah itu, setelah diinputkan seperti ini, kita kembali ke site administration-nya, lalu kita ke course dan manage course and categories. Kita lihat di sistem basis data, pada course sistem basis data TI Ramba 1. Nah, kita bisa lihat di sini, assignment-nya student ada 6 dan teacher-nya ada 1. Ada teacher 1. Nah, kita view. Nah, ini adalah tampilan saat mereka menjadi, dan kita bisa, karena mari kita login terlebih dahulu sebagai student dengan nama Anita Husna dengan password yang sudah ada tadi. Lalu kita login. Di sini sudah bisa, dan di sini mereka harus dipastikan untuk mengganti, sudah masuk sebagai Anita Husna, kita dipastikan untuk mengganti password terlebih dahulu dengan current password tadi yang sebelumnya, dan menggunakan new password yang berbeda. Tentunya dengan kategori tersebut, yaitu dengan 8 karakter, satu digit harus besar, dan satunya menggunakan simbol tidak sama, jadi harus diulang terlebih dahulu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam membuat password-nya. Kita save change.
Nah, setelah itu, setelah password udah diganti, kita continue, mmm, kita continue. Nah, di sini bisa terlihat di bawahnya, course yang mereka mereka pakai, yang sudah mereka masuki, yang sudah mereka input. Mereka sudah masuk di sistem base data TI Rambo 1. Begini tampilannya masih kosong karena belum ada diisi. Nah, di sini kita login sebagai teacher. Nah, sebagai teacher, kita login dulu dengan nama teacher-nya yaitu Budi Wijayanto. Nah, kita inputkan password-nya tadi, lalu kita klik login. Nah, pastikan untuk mengganti password terlebih dahulu menggunakan password yang sebelumnya dan menginputkan password baru, dan kita setelah diberikan password 2 kali, kita save change. Lalu kita continue. Setelah itu, sudah terlihat apa yang bisa diinput. Bedanya di sini bisa turn editing on dan atau off, sedangkan Anita Husna, student tidak bisa. Itu yang membedakan antara teacher dengan student. Nah, di sini kita coba inputkan kategori dengan add an activity or research. Di sini kita bisa menginputkan banyak, yaitu contohnya bisa assignment seperti tugas, ataupun buku, input buku, chat, atau kuis. Kita bisa input file, forum, untuk diskusi forum, ataupun inputkan URL. Di sini kita bisa inputkan terlebih dahulu, misalnya di sini juga diperlihatkan apa aja fungsi-fungsi dari yang ada di sini. Misalnya folder untuk apa. Nah, kita coba inputkan label terlebih dahulu. Kita klik label. Di sini misal kita beri pengumuman selamat datang kepada para siswa. Nah, sudah tersedia. Tinggal mereka bisa melihatnya dengan save and return to course. Kita bisa kembali ke course. Nah, seperti ini tampilannya. Ini perbedaannya. Lalu, misal pada topik 1 kita ganti dengan nama pengenalan sistem basis data. Nah, kita masukkan activity or research-nya terlebih dahulu. Misal kita inputkan URL. Kita inputkan URL terlebih dahulu, kita klik. Lalu kita inputkan nama dari judul dari URL tersebut. Misalnya materi pengenalan sistem basis data. Nah, di sini kita inputkan, misal kita ambil link dari YouTube pengenalan sistem basis data. Misalnya yang ini. Nah, yang ini kita ambil linknya, kita stopkan terlebih dahulu, lalu kita ambil linknya, kita inputkan di sini. Nah, kita bisa juga memberikan deskripsi di dalamnya ataupun tidak. Nah, misalnya berikut adalah video penjelasan mengenai sistem basis data, mengenai pengenalan sistem basis data. Setelah itu, kita bisa display atau tidak saat dibuka appearance, display secara otomatis ataupun lainnya. Ini untuk URL-nya. Kita bisa save and return to course atau save and display.
save and display untuk bisa melihatnya, atau save and return itu kita bisa kembali lagi ke course. Ini kita save and display, inilah bentuk dari gambaran dari saat kita mengklik nanti. Nah, misalnya kita kembali, ini adalah di atas itu adalah navbar, lalu kita coba sebagai, student untuk login dan melihat isi dari course yang tersedia. Login sebagai student lalu klik, di dalamnya kita bisa melihat announcements, pengumuman selamat datang dan materi URL. Kita klik langsung kembali ke langsung menuju ke link halaman YouTube tersebut. Nah, mungkin, untuk saat ini sekian, kita akan coba selanjutnya dengan mengupload, mengupload tugas, assignment, dan lain-lain. Tunggu di part 3. Bye-bye.